Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada video ini kami akan melakukan presentasi untuk memenuhi UTS praktikum kecerdasan buatan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma dalam sebuah game. Adapun game yang kami akan bahas yaitu Pac-Man. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk membawakan pengantar tentang kecerdasan buatan. Baik, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia dan dimasukkan ke dalam komputer dengan tujuan menciptakan program yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Agar komputer dapat bekerja sesuai dengan keinginan manusia, maka harus diciptakan program sedemikian rupa untuk membuatnya dapat bekerja sesuai dengan keinginan manusia. Kecerdasan buatan bersifat tidak permanen. Kenapa? Karena teknologi yang terus berkembang dengan para programmer yang terus merancang program yang fungsional dengan kebutuhan yang terus berkembang. Pemanfaatan kecerdasan buatan telah diimplementasikan ke dalam banyak hal, salah satunya yaitu game. Kecerdasan buatan di dalam game dapat meningkatkan tantangan dan membuat game lebih dinamis dan terarah. Hal itu dapat menciptakan keseruan dan kesenangan bagi para pengguna saat memainkan game tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Langsung untuk pembahasannya, saya serahkan kepada rekan saya. Saya akan menceritakan tentang sejarah Pac-Man. Pac-Man adalah sebuah permainan arcade yang dikembangkan oleh Namco dan dipublikasikan oleh Midway. Game ini pertama kali dirilis di Jepang pada tanggal 22 Mei tahun 1980. Pada awalnya Pac-Man hanya dirilis untuk arcade saja. Namun, dalam perkembangannya Pac-Man yang masih populer hingga masa kini dirilis pula dalam platform lainnya seperti Game Boy, SNES, bahkan PlayStation dan game modern lainnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya yaitu cara bermain atau skenario game dari permainan game Pac-Man ini, di mana pemain atau Pac-Man itu diharuskan untuk memakan makanan sampai habis. Nah, makanan itu berada di dalam sebuah labirin yang berliku-liku. Jadi bentuk makanan dari pemain atau Pac-Man ini itu berbentuk titik-titik kecil dan sebuah bulatan besar atau energizer. Nah, tidak hanya menghabiskan makanan tersebut, pemain itu juga harus menghindari 4 hantu yang berkeliaran secara random untuk menangkap sang pemain ini. Nah, jika pemain bertemu dengan hantu-hantu, maka pemain dinyatakan gagal dan harus mengulang permainan dari awal lagi. Main dinyatakan menang itu apabila makanan habis tak tersisa dan pemain akan memasuki level berikutnya. Nah, pergerakan para hantu ini itu dipengaruhi oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau bisa dibilang AI. Nah, di mana para hantu ini itu diberi kecerdasan untuk menentukan langkah-langkah dan mengambil keputusan akan bergerak kemana dengan menentukan rute yang paling pendek atau minimum. Nah, itu tadi skenario game atau cara bermain dari permainan game Pac-Man ini. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagian algoritma yaitu Pac-Man dan algoritma Dijkstra. Pac-Man adalah salah satu game yang berbentuk labirin, di mana game ini lebih menggunakan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Game Pac-Man ini dibuat untuk para player mengambil semua trik, titik, dan menghindari ghost yang mengejar pemain. Ghost dapat menentukan rute dengan jalur terpendek yang memungkinkan dilewati untuk mengejar player dengan jarak yang efektif. Hal ini dapat membuat Ghost dapat menangkap player. Ghost pada game Pac-Man dapat mengejar player dengan menggunakan penerapan algoritma, salah satunya yaitu algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra adalah salah satu algoritma yang sering digunakan untuk memecahkan masalah, search problem. Algoritma Dijkstra menggunakan prinsip yang hampir sama dengan algoritma greedy, di mana dimulai dari titik pertama dan akan ke titik selanjutnya yang terhubung untuk sampai ke tujuan. Dengan cara membandingkan angka dimulai dari titik
awal, lalu melihat node selanjutnya jika terhubung, maka akan mencocokkan satu jalur dengan lainnya, yang mana yang bernilai lebih kecil, dan jika node tidak terhubung langsung dan titik start yang dimulai, maka titik akan diberi simbol infinity. Dan jika jalur yang dilalui lebih pendek, maka Dijkstra dapat melakukan perubahan angka atau update angka untuk mendapatkan nilai jarak yang minimum. Baik, pada bagian selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya untuk permasalahan rute terpendek dalam game Pac-Man tentunya digunakan untuk memecahkan masalah jalur, yaitu dengan membuat ghost dapat menentukan rute dengan jarak terpendek yang memungkinkan untuk dilewati ghost untuk mengejar player dalam jarak yang efektif. Dengan begitu, terciptanya solusi terbaik pada jalur masalah yang diberikan sehingga membuat ghost dapat menangkap player. Player dituntut untuk menghindari ghost serta melihat map labirin yang berkelok-kelok sembari mengambil semua titik. Nah, bisa kita lihat di sini pada gambar berikut merupakan sebuah map pada game Pac-Man. Map dari game Pac-Man ini terlihat seperti sebuah labirin. Bisa kita lihat pada gambar di samping bahwa gambar tersebut merupakan sebuah gambaran dari algoritma disiksa yang dimana digunakan untuk mengetahui rute terpendek ghost dalam mencapai player. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan algoritmanya, dapat kita lihat di sini bahwa sebuah angka pada garis-garis ini merupakan jarak tempuh dari titik ke titik. Nah, misalnya seperti A ke B, jarak tempuh dari A ke B itu adalah 2, dan jarak tempuh dari B ke L itu adalah 6. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke dalam penjelasan algoritmanya. Nah, di sini ghost sudah berada pada titik K, yang dimana tujuan dari ghost ini yaitu untuk mencapai titik A, yang dimana lokasi dari Pac-Man atau player. Nah, karena ghost sudah menempati titik K, maka K ini kita masukkan ke dalam visit. Nah, dari K ini terdapat dua titik selanjutnya yang akan ditempati, yaitu titik H dan M. Nah, nilai terkecil dari H memiliki 2 nilai, dan M memiliki 2 nilai yang sama dari titik H. Nah, di sini ghost akan mengambil titik H karena pada kasus ini Pac-Man berada di sebelah kiri, yaitu pada titik A. Maka langkah selanjutnya dari ghost yaitu melanjutkan ke titik H. Nah, terus pada langkah kedua, karena ghost sudah menempati titik H, maka titik H ini kita masukkan ke dalam visit. Nah, dari titik H ini terdapat 2 titik calon visit, yaitu titik G dan titik I. Nah, di mana G memiliki nilai 2 dan I memiliki nilai 3. Di sini sistem akan melakukan pengecekan terhadap 2 node tersebut. Nah, karena berbeda dengan manusia, kita pasti sudah tahu bahwa di sini jalur terpendek di sini yang bisa kita ambil yaitu G, yang merupakan nilai terkecil dengan nilai 2 gitu. Nah, tapi di sini beda kasus. Di sini kita menggunakan sistem pada gamenya. Nah, di sini game akan melakukan perbandingan antara titik G dengan I. Nah, lalu dari hasil perbandingan tersebut, sistem akan mendapatkan hasil bahwa G lebih kecil dibandingkan nilai dari titik I. Maka G merupakan titik visit selanjutnya dari ghost. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, karena ghost sudah berada di titik G, maka G termasuk visit. Nah, terus dari G ini terdapat 2 jalur lagi, yaitu titik E dan titik D gitu, di mana E memiliki nilai 2 dan D memiliki nilai 3 gitu. Sama seperti proses sebelumnya, sistem akan bandingkan kedua node tersebut dan akan mendapatkan hasil dari rute terpendek, yaitu titik E yang merupakan titik terpendek dengan nilai 2 yang lebih kecil dibandingkan titik D yang memiliki nilai 3 gitu. Nah, maka pengecekan dari sistem mendapatkan hasil bahwa E merupakan titik selanjutnya untuk ditempati oleh ghost. Nah, lanjut ke langkah keempat. Nah, karena ghost sudah menempati titik E, maka E termasuk visit. Nah, terus di sini terdapat 2
calon visit, yaitu F dengan C, titik F dengan titik C, yang dimana C itu bernilai 3 dan F pun bernilai yang sama, yaitu 3. Nah, karena nilainya sama, maka karena di sini kondisinya pacman itu berada di atas, maka file system secara otomatis akan mengambil titik C sebagai calon visit selanjutnya. Gitu. Nah, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu langkah kelima. Nah, karena di sini ghost sudah berada di titik C, maka C termasuk visit. Nah, untuk selanjutnya, di sini sudah terlihat ada 2 calon visit, yaitu titik B dan titik B. Nah, karena di sini sudah kita tahu prioritas dari ghost ini adalah untuk ke titik A, maka sistemnya secara otomatis akan menjadikan titik B sebagai calon visit. Nah, calon visit gitu. Nah, oh ya, untuk visit itu dia itu merupakan sebuah pencegahan sistem dalam mengambil jalur yang sudah ditempati, sehingga ghost tidak terputar-putar lah, atau looping, itu terus mengulang-ulang gitu. Jadi itulah kegunaannya visit, supaya untuk mencegah ghost dalam itu mengambil tempat yang sama gitu. Maka kita gunakan visit dalam sistem ini gitu, supaya ghost tidak mengalami bisa dibilang ngebug gitu. Oke, dia terus berada pada titik itu terus gitu. Oke, langsung saja ke titik ke-6. Nah, dari titik B, karena ghost sudah di titik B, maka B termasuk yang visit kan. Nah, karena ghost sudah di titik B, maka ya sudah, secara otomatis sistemnya akan langsung menuju ke titik A, karena A merupakan prioritas dari ghost ini gitu. Nah, karena kita sudah dapat keseluruhannya bahwa A itu merupakan titik akhir visit dari ghost, maka kita dapat di sini bahwa pengejaran pacman dengan rute terpendek itu dengan menggunakan algoritma disiksa itu telah selesai, yaitu dengan mendapat hasil rute dari K, H, G, E, C, B, dan ke A dengan jumlah jarak 13 jika dijumlahkan. Nah, hasil ini membuktikan bahwa hasil algoritma disiksa dengan perhitungan manual pun dapat bernilai 13 juga. Itu menghasilkan nilai yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa algoritma disiksa ini cukup bagus dalam menangani kasus pencarian pada tipe map seperti berikut. Seperti ini, gitu. Karena tidak semua algoritma cocok diterapkan pada semua kasus pencarian, terutama jika ada perbedaan desain map, maka kemungkinan juga kita perlu memodifikasi algoritma disiksanya untuk menyesuaikan dengan model map yang kita buat, yang baru kita buat gitu. Jadi saya rasa ini adalah penjelasan dari algoritma disiksa pada sistem game Pacman. Jadi saya harap dari penjelasan saya dengan teman-teman saya dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat mudah dipahami. Jadi jika ada kesalahan kata dari dari kami minta maaf jika ada kekurang pahaman teman-teman soal apa yang kita jelaskan. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Jadi itu saja hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 dengan tugas ujian tengah semester dari KB, kecerdasan buatan. Maka kami pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.